Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Budi Sudana. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin, Universitas Negeri Manado. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar dari motor bakar. Oke, simak terus videonya. Semoga bermanfaat. Apa sih motor bakar itu? Motor bakar adalah suatu pesawat kalor yang mengubah energi panas menjadi energi mekanis untuk melakukan kerja. Mesin kalor secara garis besar dikelompokkan menjadi dua jenis pembakaran, yaitu pembakaran dalam yang disebut dengan internal combustion engine dan pembakaran luar yang disebut external combustion engine. Selanjutnya kita beranjak ke prinsip kerja dari motor bakar. Bagaimana sih prinsip kerja dari motor bakar? Motor bakar menurut prinsip kerjanya dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama motor bakar dua langkah atau sering kita sebut dengan dua tak, dan motor bakar empat langkah atau sering kita sebut dengan motor empat tak. Yang pertama, motor bakar dua langkah atau dua tak. Secara garis besar, cara kerja mesin dua tak memiliki dua langkah utama dalam proses mekaniknya, di mana dalam proses tersebut terdapat dua proses kerja, yaitu langkah pertama, hisap dan kompresi, dan langkah kedua, ekspansi dan buang. Kita bisa lihat pada animasi samping. Langkah pertama pada mesin dua tak adalah langkah hisap dan kompresi. Kita bisa lihat pada gambar di samping. Pada langkah ini, piston bergerak dari posisi titik mati bawah atau TMB menuju titik mati atas atau TMA. Ketika piston bergerak dari titik bawah menuju atas, ruang bilas akan menjadi vakum, sehingga udara, oli atau pelumas dan bahan bakar akan otomatis masuk dan bercampur. Ketika posisi piston hampir berada di titik teratas, busi akan memberikan percikan api sehingga ruang bakar yang terkompresi dengan tekanan yang besar akan terbakar dan meledak. Langkah yang kedua yaitu langkah ekspansi dan buang. Pada langkah ini, piston bergerak dari posisi titik mati atas atau TMA menuju titik mati bawah atau TMB, di mana pergerakan ini dikarenakan adanya ledakan yang terjadi sebelumnya di ruang bakar. Ketika piston bergerak dari titik teratas menuju titik terbawah, ruang bilas akan tertekan dan menjadi mampat, sehingga campuran bahan bakar, oli atau pelumas dan udara terdorong ke ruang bakar melalui saluran bilas. Selanjutnya, proses langkah kerja akan kembali lagi seperti langkah pertama dan berulang-ulang yang mengakibatkan piston menghasilkan tenaga putaran. Setelah kita membahas cara kerja dari mesin dua langkah atau dua tak, sekarang kita akan membahas secara umum apa itu mesin empat tak dan bagaimana cara kerjanya. Secara umum, mesin empat tak memiliki 4 langkah kerja dalam satu siklus menghasilkan tenaga, di mana selama 4 langkah kerja tersebut piston akan bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah ataupun sebaliknya. Berikut keempat dari langkah tersebut. Yang pertama yaitu intake atau hisap, yang kedua compression atau kompresi, ketiga power atau tenaga, yang terakhir yaitu exhaust atau buang. Yang pertama yaitu langkah intake atau hisap. Kita bisa lihat pada gambar di samping. Pada langkah ini, piston bergerak dari posisi TMA menuju TMB dengan katup intake yang terbuka dan katup exhaust yang tertutup, sehingga ruang bakar akan menjadi vakum dan menghisap campuran udara dan bahan bakar yang sudah dikabutkan masuk ke dalam ruang bakar. Baiklah,
Langkah yang kedua yaitu langkah compression atau kompresi. Pada langkah ini, piston akan bergerak dari posisi mati bawah atau TMB menuju TMA. Selama pergerakan tersebut, seluruh katup akan tertutup, sehingga mengakibatkan campuran udara dan bahan bakar akan termampatkan atau terkompresi. Ketika posisi piston hampir menuju TMA, busi akan memercikan api sehingga terjadi ledakan akibat campuran udara, bahan bakar, dan percikan api di dalam ruang bakar. Selanjutnya yaitu langkah power atau tenaga. Kita bisa lihat pada gambar di samping. Pada langkah ini, piston bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah diakibatkan adanya ledakan yang terjadi sebelumnya. Ledakan ini menghasilkan energi yang mengakibatkan piston terdorong yang sebelumnya dari posisi titik mati atas menuju titik mati bawah, sehingga akan mendorong dan memutar poros engkol dan menghasilkan energi gerak berupa putaran. Langkah yang terakhir yaitu langkah exhaust atau langkah buang. Pada langkah ini, piston bergerak dari posisi TMB menuju TMA dengan katup exhaust terbuka dan katup intake tertutup. Sehingga ketika piston bergerak menuju TMA, hasil pembakaran yang sebelumnya telah terjadi akan terdorong keluar melalui saluran katup exhaust. Ketika piston akan sampai pada posisi TMA, katup intake akan terbuka dan katup exhaust akan tertutup. Dan siklus ini akan terus berulang, begitu seterusnya hingga mesin menghasilkan tenaga berupa putaran poros engkol. Sekian materi dasar-dasar motor bakar dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.